Ada pertanyaan lagi? Oh ya, itu baju kuning. Terima kasih Ustaz. Nama saya Pak Junaidi, salah seorang jemaah. Ada yang perlu saya katakan dulu. Kita di Indonesia kan seperti pertama ada perti, ada ya, ada wasuliyah. Kemudian wahabi. Ya. Pertanyaan saya, apakah Muhammadiyah, Salafi termasuk dalam tanjung setan? Ini perlu saya Ustaz. Yang kedua, ini mohon tanggapan Ustaz. Karena saya dari Aceh, kemarin pulang ke kampung, saya keliling masjid, saya melihat fenomena habis sholat Jumat, 80% jemaah itu melaksanakan sholat zuhur wajib. 80% diri lagi, yang nggak diri malah di semua. Jadi mohon pencerahan ini, karena ini saya melihat ini udah nggak benar kalau menurut saya. Kemudian yang paling parah, orang di Aceh sekarang ini takut lagi, karena pada saat kita meninggal orang tua itu wajib membayar apa namanya itu ya, untuk membayar proses pemakaman. Mengganti pahala orang tua kita ini dengan memberikan beras kepada ustaz, kepada orang yang mengaji di rumah. Sampai terkecil konser luar biasa tuh menurut saya. Jadi mohon bicara ustaz. Terima kasih. Yang pertama, organisasi Muhammadiyah apakah termasuk Wahabi? Muhammadiyah ini pendirinya almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini sepergurungan dengan pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sama-sama aswaja, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan di buku Muhammadiyah fikih jilid 3, fikih jilid 3 yang terbit di Jogja, di pusat Muhammadiyah itu dulu di Jogja, itu tata cara ibadahnya sama dengan yang lain, mazhab Syafi'i. Sholawatnya pakai sayyidina, sholat subuhnya baca kunut, baca basmalah, jahar ada zikirnya. Bahkan Muhammadiyah yang awal-awal dulu, kalau mengadakan merayakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj itu lebih meriah daripada NU. Itu Muhammadiyah, itu ada di majalah Muhammadiyah yang lama-lama. Belakangan ya, setelah kiai-kiai Muhammadiyah banyak wafat, dulu yang menjadi kiai Muhammadiyah itu kiai NU juga. Karena Kiai Hashim Asy'ari, karena Muhammadiyah ini memang mayoritas orang kota, dan orang kota mayoritas sekolah. Banyak kiai-kiai di Jawa itu oleh kiai suruh masuk ke Muhammadiyah, masuk Muhammadiyah agar ada kiainya. Jadi dulu Muhammadiyah itu aman. Belakangan setelah kiai-kiai ini banyak wafat, jadi Muhammadiyah yang melanjutkan organisasi Muhammadiyah hanya kader secara organisatoris, bukan kader ideologis. Akhirnya apa? Wahabi mulai masuk ke sana. Lalu didirikan yang namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini pintu masuknya Wahabi. Makanya di Muhammadiyah hasil keputusan tarjih itu ada Wahabinya, aswajanya ada, Wahabinya ada. Dan tauhidnya juga gabungan. Di putusan tarjih Muhammadiyah itu tauhid Ahlus Sunnah digabung dengan tauhid Wahabi. Separuhnya aswaja, separuhnya Wahabi. Belakangan ini banyak juga kader-kader pesantren, orang-orang aswaja ya masuk ke Muhammadiyah. Akhirnya sebagian daerah aswaja lagi Muhammadiyah. Ada kawan saya, adik kelas saya ketika di pondok ya, itu kuliah di Unmu. Karena di pondok sampai mengajar, sampai alim beliau. Akhirnya ketika kuliah, kalau dosennya itu nyenggol-nyenggol ilmu fikih, sering dikomentari. Ustadz, nggak begitulah di fikih itu.
Akhirnya apa? Beliau langsung jadi asisten dosen. Sekarang jadi dosen dan menjadi pengurus tarjih Muhammadiyah. Akhirnya apa? Beliau ini mengisi masjid-masjid Muhammadiyah di kota itu. Dan sekarang Muhammadiyah sudah tahlilan lagi, sudah maulid lagi. Kemarin curhat pada saya, ini Ustadz mau curhat katanya. Apa? Istri saya antar ke klinik, jumpa dengan anggota ibu-ibu pengajian Muhammadiyah. Loh, istrinya Ustadz? Iya katanya. Ustadznya itu kalau bilang Muhammadiyah tidak daku, tapi ceramahnya NU semua. Padahal ya bukan NU, karena NU ini ya hanya organisasi. Jadi itu.